Bayangin loh, 81.000 meter persegi hasilnya bisa bikin 10 juta HP per tahun dengan minim intervensi manusia dan hemat kos sampai 20%. Gue ngerti lah, kalau misalnya teknologi canggih lebih mahal, ujung-ujungnya tetap butuh manusia, tapi ini aja bisa sampai hemat kos. Dan kalau kalian kira ini bakal terjadi 20-30 tahun ke depan, kalian salah, karena secara market size, industri automasi bakal naik terus diprediksi 2030 itu 412 miliar dolar. Artinya, uang bakal pouring ke pabrik-pabrik tanpa manusia. Setidaknya di sektor manufaktur doang ya, riset bilang 20 juta pekerjaan di sektor ini bakal diganti nama robot di 2030. Itu tahun penting banget, nanti gue bakal bahas di video lain. Nah, kenapa ini penting? Walaupun sekarang kita ngelihatnya China, oke, lihatlah negara lain udah canggih. Beda sama zaman-zaman sebelumnya, Indonesia itu nggak butuh waktu bertahun-tahun untuk ngikutin. PT Astra Auto Parts, PT Siemens Indonesia, PT Krakatau Steel udah melakukan otomasi dengan nama Smart Factory. Dan menurut laporan McKinsey, 23 juta pekerjaan di Asia Tenggara berpotensi terdampak otomisasi di 2030. Jadi ada bahasa kerennya bahkan sekarang namanya Machine as a Service. Sebenarnya kayak kalian subscribe untuk Netflix aja, tapi jasa ini untuk ngegantiin manusia menjadi robot. Dan ini video penting banget karena kalian harus sadar utopia udah bukan di masa depan tapi masa sekarang. Kita masuk ke chapter 1. Jadi gue bedah lagi, salah satu pelopor Dark Factory itu Xiaomi. Kemarin tuh sempat viral, kalian lihat klip-klip ini, 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa operator manusia. Nggak ada shift, nggak ada waktu istirahat, bahkan nggak perlu ganti lampu di lantai produksi. Nah, pabrik otomatis mereka bahkan bisa bikin 1 HP per 1 detik. Jadi secara teori ya, kalau ini jalan non-stop, dia bisa bikin 31,5 juta unit per tahunnya. Dan Xiaomi sebagai pelopor, dia juga lapor 60% lebih efisien dibanding pabrik biasa. Dan the thing with technology ya, sama kayak AI nih, perkembangannya tuh nggak linear. Di generasi kedua pabrik ke depan, itu efisiensinya bisa sampai 100%, aka 2 kali lipat. Energi lebih hemat, dan ujung-ujungnya buat bisnis apa? Ya produktivitas. Notabene, pabrik tanpa manusia ini cuma mempekerjakan segelintir teknisi sama tim software. Dan ini tujuannya buat apa? Buat monitoring sistem. Kalau kita bandingin sama mesin penempatan komponen atau SMT ya, Surface Mount Technology, di lini produksi Xiaomi yang sekarang itu jauh lebih canggih lagi. Dulu, satu mesin SMT itu butuh 4-5 operator manusia. Sekarang, itu semua ditangani sama robot. Dari penempatan chip, dari perakitan, sampai quality control, semuanya otomatis. Jadi bukan artinya nggak ada manusia sama sekali, tapi role manusianya diganti jadi teknisi AI, software monitoring, sama staff QC. Cuma hasilnya apa?